Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bertemu lagi dengan Pak Riki pada pemrograman web dan perangkat bergerak. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar terkait dengan JavaScript, bagaimana menghubungkan JavaScript ke HTML, dan juga fungsi-fungsi yang ada pada JavaScript. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi perulangan dan juga percabangan pada JavaScript. Seperti apa materinya? Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Nah, untuk materi percabangan dan perulangan pada JavaScript ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada percabangan. Apa sih percabangan? Jadi percabangan akan mampu membuat program yang berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Jadi pada percabangan nanti program akan dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita inginkan. Pada percabangan sendiri ada 4 jenis utama. Yang pertama ada fungsi if. Nah, pada fungsi if ini memiliki 3 jenis percabangan, yaitu if else, dan juga if else if. Untuk yang kedua ada switch case. Nah, switch case ini merupakan bentuk lain dari if else if. Yang ketiga ada ternary. Percabangan ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Yang keempat ada percabangan bersarang atau nested, merupakan percabangan di dalam percabangan. Untuk struktur percabangan yang pertama ada if. Nah, pada if ini memiliki kondisi, yang mana kondisi ini merupakan syarat akan dijalankannya statement. Jadi saat kondisi terpenuhi pada if, maka statement di dalamnya, di dalam kurung kurawa ini akan dijalankan. Nah, yang selanjutnya ada if else. Perbedaannya ada pada else di sini. Nah, saat kondisi pada if terpenuhi, maka statement di dalamnya akan dijalankan. Nah, kalau tidak terpenuhi bagaimana? Maka akan lanjut kepada statement pada else. Jadi else akan dijalankan saat kondisi if tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya ada if else if. Nah, pada if else if ini akan ada lebih dari satu kondisi. Jadi alurnya pertama akan melakukan pengecekan pada kondisi 1 di sini. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka akan menjalankan statement di dalamnya. Namun jika tidak, maka akan lanjut pengecekan pada kondisi 2. Nah, jika kondisi 2 terpenuhi, yang dijalankan statement pada kondisi 2, begitu seterusnya. Nah, saat tidak ada kondisi yang memenuhi, maka yang dijalankan adalah statement pada else, seperti itu. Jadi pengecekan akan dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya untuk perulangan. Perulangan sendiri merupakan sebuah fungsi yang akan membantu kita mengeksekusi kode secara berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Nah, misalkan kita disuruh menuliskan saya suka JavaScript 100 kali. Itu kita kalau memakai dokumen write saya suka JavaScript, itu kan akan banyak banget kan untuk programnya. Kita juga untuk mengetikkannya akan membutuhkan waktu. Nah, maka dibutuhkan perulangan ini untuk mempermudah kita dalam mengeksekusi kode secara berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Nah, untuk jenis-jenis perulangan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada counted loop, yang kedua uncounted loop. Perbedaannya di mana? Untuk counted loop, perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Jadi mau diulang berapa kali itu sudah jelas pada counted loop. Sementara uncounted loop, perulangan tidak jelas berapa kali harus mengulang. Dalam counted loop sendiri itu ada 3 perulangan. Yang pertama perulangan for, kemudian for each, dan juga repeat. Untuk uncounted loop ada 2 perulangan, yaitu perulangan while dan juga perulangan do while.
Lebih jelasnya, kita akan langsung menuju ke praktikum. Nah, untuk praktikum kita bisa membuat file latihan.html seperti ini, kemudian menuliskan struktur dari HTML dengan judul latihan JavaScript, kemudian ditambahkan teks script untuk memasukkan JavaScript di dalamnya. Nah, pertama kita akan mencoba untuk percabangan if. Jadi untuk strukturnya tadi seperti ini kan, ini kondisi, maka saat kondisi terpenuhi atau bernilai true akan masuk ke dalam statement yang ada di dalam kurung kurawanya. Nah, untuk contohnya kita bisa bikin variabel kelas di sini, misalkan kita isi kelas 10, kemudian if kelas 10 kelas sama dengan 10, maka akan menjalankan dokumen write selamat datang di SMK PGRI 3. Nah, jadi untuk alurnya di sini kan kita mendeklarasikan kelas sama dengan nilainya 10. Nah, jika kelas nanti sama dengan 10, maka akan menjalankan selamat datang di SMK PGRI 3. Nah, misalkan kita coba di sini. Nah, nanti pada halaman web akan muncul selamat datang di SMK PGRI 3. Kemudian kita tambahkan untuk fungsi if else. Jadi kita tinggal menambahkan else di bawah if seperti ini. Nah, else ini akan dijalankan saat kondisi pada if tidak terpenuhi. Misalkan kita dokumen write lagi, kemudian bagaimana kabarmu. Nah, untuk kelasnya kita misalkan ganti kelas 12. Nah, jadi saat kelas ini diganti menjadi 12, maka kondisi kelas sama dengan 10 tidak akan terpenuhi karena kelasnya bukan 10 kan. Maka akan masuk ke else di sini. Jadi sehingga yang dijalankan nanti bagaimana kabarmu, bukan selamat datang di SMA PGRI 3, karena kondisi pada if di sini tidak terpenuhi. Kita coba misalkan kita save, kemudian kita refresh, bagaimana kabarmu di sini. Kemudian lanjut ke kondisi if yang ketiga, yaitu if else if. Nah, bagaimana membuatnya? Jadi kan di sini udah ada else, kita tinggal menambahkan else if. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan kondisi lagi selain kondisi yang pada if. Di sini misalkan kita tambahkan kondisi kelas sama dengan 11, dokumen write saat kelas sama dengan 11 akan mencetak selamat menjalankan prakering. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan kondisi lagi bagaimana? Jadi tinggal ditambahkan di sini else if kelas sama dengan 12. Kemudian kurung kurawa. Nah, untuk jumlah kondisi di sini ini tidak terbatas ya. Kalau mau bikin berapa banyak pun tetap bisa, kita tinggal menambahkan else if di bawahnya else if seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalkan kalau kelas 12, dokumen write
semangat ujian akhir. Nah, seperti ini. Coba kita masukkan untuk kelas 11 dulu. Kelas 11, saat kita refresh, selamat menjalankan prakerin. Seperti itu. Kalau misalkan kita masukkan di sini 15 kan tidak ada kondisinya di sini, jadi nanti akan masuk ke else. Seharusnya seperti itu. Bagaimana kabarmu? Nah, selanjutnya ada percabangan switch case. Nah, switch case tadi merupakan bentuk lain dari percabangan if else if di sini. Jadi kita akan ubah percabangan ini menjadi percabangan switch case. Jadi untuk fungsinya switch. Nah, kemudian di dalam switch case ada yang namanya break. Break ini untuk apa? Nanti kita jalankan. Nah, untuk else di sini, kalau pada switch case kita ada yang namanya default. Nah, default ini fungsinya akan sama seperti else. Jadi saat case di sini tidak memenuhi, maka akan menjalankan default yang paling bawah. Jadi else pada if else if sama dengan default pada switch case. Coba kita save, kita refresh. Oh, yang atas ini kita hapus dulu ya berarti. Nah, karena kelasnya masih 15, harusnya masuk ke default di sini. Jadi bagaimana kabarmu? Kalau misalkan kita ubah di sini 10, selamat datang di SMK PGRI 3. Nah, fungsi break di sini untuk apa? Coba kita hilangkan breaknya ya. Kalau breaknya dihilangkan, kelasnya tetap 10, harusnya kan keluarnya selamat datang di SMK PGRI 3. Tapi kalau breaknya hilang, akan keluar semua selamat menjalankan prakerin, jangan bagaimana kabarmu. Nah, break di sini fungsinya itu untuk menghentikan program dari switch ini. Jadi saat case 10 ini terpenuhi dan setelah menjalankan program ini harus dihentikan, karena kalau tidak, untuk case 11 dan case 12 bahkan default di sini statementnya akan dijalankan. Jadi setiap selesai membuat case dan juga mengisi statementnya di sini, kita tambahkan break agar program dari switch ini dihentikan, tidak menjalankan program-program di bawahnya. Kalau di default kita tidak butuhkan karena default sudah yang paling bawah, jadi bawahnya default sudah nggak ada, itu tidak butuh break. Nah, selanjutnya untuk percabangan ternary merupakan bentuk lain dari if else. Jadi misalkan kita di sini ada variabel ternary sama dengan if else, berarti hanya ada satu kondisi. Jadi untuk bentuk umum dari ternary itu seperti ini, kondisi, tanda tanya, jika kondisi benar, kemudian titik 2 jika kondisi salah. Jadi if kondisi saat terpenuhi akan menjalankan benar, namun saat kondisi tidak terpenuhi akan menjalankan salah. Jadi misalkan kita isi kondisinya kelas sama dengan 10, maka variabel ternary di sini akan bernilai selamat datang. Saat kelas tidak terpenuhi akan menjalankan tadi bagaimana kabarmu. Nah, kalau misalkan kita cetak dokumen .write untuk variabel ternary di situ,
Nah, hasilnya seharusnya selamat datang kan berarti, karena kelasnya benar 10. Kita coba refresh, selamat datang. Nah, kalau misalkan kelasnya kita ganti selain 10, 12 misalkan, kita save, kita refresh, bagaimana kabarmu. Jadi untuk penulisan ternary ini merupakan bentuk if else yang lebih sederhana karena cuma butuh satu baris di sini kan. Kalau if else tadi butuh beberapa baris, sedangkan saat menggunakan ternary hanya butuh satu baris. Nah, selanjutnya untuk percabangan bersarang, berarti percabangan di dalam percabangan. Jadi untuk bentuk dari percabangan bersarang seperti ini. Jadi saat kelas sama dengan 10 akan menjalankan percabangan di dalamnya ini dengan kondisi if jurusan sama dengan FPL, kemudian untuk else akan mencetak tidak belajar JavaScript. Nah, alurnya seperti apa? Misalkan kita ini kelasnya 10, kemudian jurusannya FPL, berarti kan kondisi ini terpenuhi, akan mencetak Anda belajar JavaScript. Misalkan ini TKJ. Nah, kelas 10 terpenuhi, namun jurusan RPL tidak terpenuhi, maka kan menjalankan tidak belajar JavaScript. Nah, kalau misalkan ini diganti 12 bagaimana? Berarti kan if-nya sudah tidak terpenuhi, percabangan di sini juga tidak akan dijalankan, sehingga akan langsung mencetak Anda prakerin misalkan. Coba kalau kita isikan di sini 10 dan jurusan TKJ. Tidak belajar JavaScript karena jurusannya kan TKJ bukan RPL, berarti masuknya ke else, walaupun dia kelas 10 masuknya ke else di sini. Kalau misalkan ini kita ubah RPL, begitu Anda akan belajar JavaScript. Nah, untuk latihan perulangan kita akan menuju ke job sheet-nya. Nah, yang pertama di sini ada perulangan for, ada job sheet-nya. Buatlah file HTML dengan nama perulangan 1 dan ketikkan kode berikut. Nah, pada perulangan for ini merupakan perulangan paling dasar pada JavaScript. Jadi kita langsung coba saja untuk perulangannya. Nah, untuk bentuk perulangan for sendiri seperti ini. Jadi di dalam for ini akan ada variabel i yang bernilai 1. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah i kurang dari sama dengan 10. Karena 1 ini merupakan kurang dari sama dengan 10, maka statement akan dijalankan. Setelah statement dijalankan akan dilakukan increment pada i, sehingga i-nya akan menambah menjadi 2. Kalau 2 masih masuk, akan diulang lagi, begitu seterusnya sampai i tidak kurang dari sama dengan 10. Berarti misalkan i-nya sudah 11, maka tidak akan melakukan perulangan di sini lagi. Coba kita jalankan. Nah, di sini bisa terlihat perulangan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kan merupakan nilai dari i. Jadi saat i-nya 10 masih diulangi karena kurang dari sama dengan 10. Tapi saat i-nya 11 tidak dilakukan perulangan karena kondisi di sini sudah tidak terpenuhi. Misalkan kita ubah jadi 5. Seperti ini. Maka yang muncul hanya sampai 5. Seperti itu. Untuk bentuknya nanti bisa berbeda-beda. Misalkan kalau ini kita bikin increment, tadi kan increment, sekarang decrement, terus ini kita kasih nilai 10, berarti i nya kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 5 lah. Nah, munculnya seperti apa nanti? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5.
karena kan nilai awalnya 10, kemudian 10 lebih dari sama dengan 5, benar, berarti akan dijalankan perulangan ke 10, kemudian di dekremen, berarti I-nya menjadi 9. Nah, untuk bentuk dari for sendiri nanti bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya untuk perulangan for each. Nah, pada contohnya di sini for each digunakan untuk memecah array pada JavaScript. Nah, array itu apa? Jadi array itu merupakan kumpulan data seperti ini. Jadi kan ini ada beberapa string yang digabungkan dalam sebuah array days seperti itu. Nah, for each ini akan memecah array ini yang berisi string-string hari ini ke dalam satuan variabel. Jadi untuk lebih jelasnya akan kita coba. Nah, seperti ini. Pada variabel days ini dia bertipe array yang isinya ada beberapa string mulai dari Senin sampai Minggu di sini. Nah, dengan menggunakan for each kita bisa memecah array days ini sini menjadi D. Nah, D ini nanti akan isinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seperti itu akan berulang-ulang sesuai dengan jumlah array yang ada di sini. Nah, akan kita coba jalankan. Nah, di sini untuk array yang ada di sini akan dipecah menjadi tipe data string biasa. Ada variabel D di sini. Jadi untuk for each ini fungsinya untuk memasukkan data-data yang ada pada array ke dalam D di sini. Jadi data pada days yang berisi Senin, Selasa sampai Minggu ini satu-satu dimasukkan ke dalam D, kemudian dicetak di sini. Sehingga muncullah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Nah, selanjutnya ada perulangan repeat. Nah, repeat ini bisa dibilang yang paling sederhana dari semua perulangan ya, karena untuk penulisannya cuma bisa dilihat di sini menggunakan repeat berapa kali. Misalkan kita coba. Nah, selanjutnya ada perulangan repeat. Nah, perulangan repeat ini bisa dibilang yang paling sederhana ya dari perulangan yang lain, karena untuk bentuknya sendiri hanya dokumen Word belajar JavaScript, kemudian repeat sebanyak jumlah yang kita mau, seperti ini. Kemudian saat dijalankan dia akan mengulangi belajar JavaScript sebanyak 100 kali. Bisa dihitung ya, di sini syaratnya 100, atau mungkin bisa dicoba dengan jumlah yang lebih sedikit, misalkan 5 di sini, maka belajar JavaScript akan dicetak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi merupakan perulangan yang paling simple seperti itu. Untuk selanjutnya ada perulangan while. Perulangan while ini seperti apa? Misalkan pada contohnya di sini. Nah, untuk perulangan while di sini kita mempunyai variabel i yang nilainya akan diperoleh dari menggunakan prompt, dialog prompt di sini. Nah, saat while i lebih dari 0, maka akan menjalankan statement di sini, kemudian dilakukan increment. Jadi coba kita jalankan. Misalkan berapa tulisan yang ingin dibuat? 2. 1, 2. Kalau misalkan kita isi 1000, jumlahnya juga 1000. Nah, untuk perulangan while ini bisa dibilang merupakan kebalikan dari perulangan
do while, yang mana kalau perulangan while akan melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu, kemudian menjalankan statement saat kondisinya sudah terpenuhi. Namun untuk perulangan do while akan melakukan perulangan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan pengecekan kondisi. Untuk perbedaannya seperti apa bisa dicoba sendiri pada praktikum. Nah, untuk praktikumnya sendiri pada soal nomor 1 pada latihan 10 perulangan while, yang mana perulangan ini ubahlah menjadi perulangan do while. Cukup jelas ya, karena kan while sama do while ini merupakan kebalikan, jadi tinggal diatur sedemikian rupa agar perulangan ini menjadi perulangan do while. Untuk keluarannya harus tetap sama ya, misal kita masukkan 2 berarti semangat belajar JavaScript juga keluar 2 kali, seperti itu. Untuk fungsinya sama seperti ini, namun bentuk perulangan yang digunakan adalah do while. Untuk praktikum yang kedua, dengan menggunakan perulangan bersarang, silahkan membuat program seperti ini. Nah, jadi misalkan nanti saat klien memasukkan nilai 7 yang keluar 1, 1, 2, 1, 2, 3 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga kalau klien memasukkan 8, 9, 10 maupun seterusnya. Nah, bagaimana membuatnya? Kalian bisa menggunakan perulangan bersarang. Nah, yang terakhir saya mau memberikan pertanyaan di sini. Pada perulangan while di sini ada decrement pada nilai i-nya. Kenapa harus ada decrement dan apa yang terjadi kalau tidak ada decrement bisa dijelaskan pada grup WhatsApp untuk mendapatkan poin tambahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk pertanyaan yang saya sampaikan tadi dijawab di grup WhatsApp juga. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi.